Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 79. Di awal video ini, untungnya di tengah kegentingan yang dialami oleh kelompok Jeokha, para anggota Manet Union yang telah tiba di titik pertemuannya, tak hanya tinggal dia menunggu di sana, di mana mereka mulai bergerak memasuki medan perang. Setelah kelompok Jeokha tak kunjung muncul menemui mereka, mari kita tunjukkan para bajingan ini kekuatan kita. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Serang! Tentu saja, jumlah pasukan Manet Union yang begitu banyak sontak mengejutkan para anggota persembunyian Sungai Yangtze yang tak menduganya. Bahkan, meskipun seorang dari mereka mencoba untuk menenangkan rekan-rekannya dengan mengatakan jika para bandit itu hanyalah antek-antek saja, seorang anggota 12 Demonic Generals Manet Union yang berjuluk Sang Red Eye Axis dapat dengan mudah menghabisinya sembari berkata, "Ada urusan yang perlu kuselesaikan dengan kalian, bajingan." Melihat hal itu, seorang pria bernama Lee Mujin yang pernah menyusup menjadi ketua persembunyian Gunung Daebyul berteriak, "Semuanya tetaplah tenang. Mereka cuma bermodal otot saja. Kita pernah menyaingi mereka di turnamen Manet Union yang dulu. Burung perkutut hinggap di pagar. Jangan takut, jangan gentar. Langsung saja serang." Melihat kemunculannya yang langsung menerjang ke arahnya, Red Eye Axis pun tersenyum bergumam, "Ya, selama ini aku hanya menunggu kedatanganmu." Tepat setelah bergumam seperti itu, Red Eye Axis pun dengan mudah menangkis terjangan Lee Mujin. Bahkan, meski Lee Mujin mengeluarkan serangan susulannya, Red Eye Axis bisa dengan mudah menghindarinya. Terlebih, Red Eye Axis juga langsung menyerang balik dengan tinjunya sembari berkata, "Kalau kau pikir aku akan kalah telak sepihak seperti sebelumnya, maka kau salah besar." Tentu saja, peningkatan kekuatan Red Eye Axis sontak membuat Lee Mujin terkejut bukan main. Sejak kapan Red Eye Axis bisa menjadi sekuat ini? Terlebih, ia juga membuat para bandit Union yang lain semakin bersemangat dan berteriak, "Setelah kalah telak darimu di turnamen Bandit Union 3 tahun lalu, apa kau tahu sekeras apa latihan yang kujalani di bawah bimbingan Shattering Heavens Demon Lord? Rasa malu dari hari itu akan berakhir hari ini. Maju sini, Colosseum yang bajingan." Melihat pasukan Bandit Union yang mampu menekan anggota Colosseum, Jin Solha yang baru tiba di sana pun tentu bisa bernapas lega. Syukurlah Bandit Union datang menolong kita tepat waktu. Kamu sudah bisa tenang sekarang, Pak Tuasi. Namun, belum sempat Jin Solha bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia dikejutkan ketika melihat Abasim yang tiba-tiba terjatuh ambruk. Tapi untungnya, sepersekian detik sebelum Abasim yang pingsan mencapai tanah, Bangsat datang menyelamatkannya sembari menuturkan, "Karena situasinya tak mendukung, aku akan langsung ketinya saja pasukan musuh. Keberadaan kelompok Klan Namgung dan lokasi kepala penjaga segera laporkan padaku tanpa satu pun yang terlewat." Seketika itu juga, meski Jin Solha sangat terkejut dengan kemunculan Bangsat, ia segera menjelaskan, Baik. Saat ini, Klan Namgung sedang menghadapi banyak anggota Korps Black Shadow dan 2 Ten Head Demon di hutan. Kepala penjaga dan 2 anggota Aliansi Keadilan tengah berhadapan dengan Halil Head Demon King Wong Jaegui di seberang sungai. Mendengar penjelasannya, Bangsat yang masih penasaran bertanya, begitu ya? Bagaimanakah situasi di Klan Namgung?" Jin Solha melanjutkan, "Sudah berlalu cukup lama semenjak kami berpisah. Jadi cukup sulit kalau harus menilai situasi mereka. Tapi asumsiku mereka sedang dalam bahaya. Mereka juga butuh bala bantuan secepatnya." Seketika itu juga, Bangsat yang hanya bisa menerka-nerka situasinya pun berpikir, Pak Tuasim tak sadarkan diri. Bukannya juga cukup parah. Jadi dia takkan mungkin melakukan pertarungan lagi. Kalau begitu, dengan pikiran seperti itu, Bangsat pun berteriak, "Dengarkan aku, Ipal Spirit juga Gemyong. Ipal Spirit, kumpulkan 4 Head Demon Shoulder dan bantulah kelompok Klan Namgung di hutan sana.
Gemyo, rawatlah pembuluh ki mereka sesegera mungkin. Sebagai seorang master internal healing ki art, kuserahkan tugas ini padamu. Kemungkinan besar ada 200 head demonic king yang dikirimkan oleh kepala penjaga. Karena itu, akulah yang akan kesana sendiri. Di saat yang sama, Yoka sendiri nampak tengah terdesak oleh Wong Jaegui. Sampai-sampai Wong Jaegui sendiri terus mengejeknya. Oi, ada apa ini? Kemana perginya kepercayaan dirimu yang tadi? Bukannya kau bilang mau membunuhku? Yoka yang tak bisa bertindak gegabah pun hanya bisa terus menahannya sembari berpikir. Sialan, bajingan kultus Jamyung ini harus cepat mungkin kubunuh. Aku harus segera membantu Yonune. Tapi, 100 Head Demonic King dengan Kumperium memang bukan lawan yang mudah. Dengan pikiran seperti itu, Yoka pun terpaksa melompat menjauh untuk menjaga jaraknya. Untungnya, belum sempat Tong Jaegui bisa meresponnya. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara gema teriakan yang membuat Tong Jaegui terdiam karena tak tahu suara apa itu sebenarnya. Sehingga bersamaan dengan Yoka yang tersenyum senang karena ia tahu jika suara itu adalah tanda jika pasukan Barat Union sudah sampai. Wong Jaegui yang penasaran bertanya, apa suara itu juga berganti rencanamu? Seakan terlepas dari kekangan kekhawatirannya, Yoka pun melepaskan auranya sembari berkata, ya entahlah, memangnya apa urusanmu? Seketika itu juga, Wong Jaegui yang terkejut dengan perubahan auranya pun berpikir, energinya berubah. Aura membunuh ini mengerikan. Bocah ini jadi orang yang berbeda begitu dia sudah tak ragu. Saat Wong Jaegui berpikir seperti itu, seperti apa yang dipikirkannya, Yoka yang tak lagi merasa ragu pun langsung menyerangnya sembari menuturkan, seharusnya barusan kau tak menghina klan Namgu. Harga yang harus dibayar karena berani menghina nama Chon Hyung Nim dan Yonune adalah nyawamu. Hidupmu cukup sampai di sini, Wong Jaegui. Matilah. Namun, belum sempat Yoka bisa menghabisi Wong Jaegui, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang muncul menghentikannya. Terlebih, di saat Yoka kebingungan dari manakah serangan tersebut datang, 5 hewan muncul dari semak di dekatnya sembari berkata, rupanya kau lebih kecil dari yang kuduga. Sepertinya pertarungan ini akan terasa sangat menghibur. Senang bisa bertemu denganmu, nak. Aku Dewi Gunungwu, 5 Ehwa. Aku berniat memberi pelajaran langsung pada seorang anak yang masih tak tahu diri. Jadi, apa kau sudah siap? Lihat aura yang dipancarkannya. Sampai kehadirannya tak mampu ia deteksi. Seketika itu juga, Yoka pun tersadar jika 5 hewa ini pastilah seorang Head Demonic King sama seperti Wong Jaegui. Meskipun begitu, situasinya kembali berimbang ketika bangsat tiba di sana dengan menuturkan, aku jadi bingung. Setahuku, bajingan macam kalian inilah yang masih tak tahu diri. Perilaku kurang ajar kalian bagaikan bayi anjing yang tak takut pada harimau. Biar aku yang melenyapkan bajingan macam kalian dari muka bumi ini. Tentu saja, kemunculan bangsat di sana membuat Yoka yang tadinya merasa khawatir langsung tersenyum senang karena merasa lega. Terlebih, karena Yoka sedang melawan Wong Jaegui, bangsat pun segera menangani 5 hewa, di mana ia melayangkan serangan lebih dulu sembari bertanya, kau pastilah orang yang berani mengirimkan mata-mata di antara orang kami, benar kan? 5 hewa pun terkekeh berkata, sangat disayangkan, anak itu tak bisa kulawan. Tapi melawanmu mungkin bisa menenangkan kekecewaanku. Melihat pertarungan mereka, Wong Jaegui yang sungguh tak menduganya pun terdiam berpikir, siapa sangka bala bantuan Barat Union akan datang saat-saat seperti ini. Apalagi dia itu Shattering Hippens Demon Lord. Saat Wong Jaegui terdiam berpikir begitu, Yoka yang tak bisa diam saja pun menyerangnya sembari berkata, kau merasa punya banyak waktu sampai bisa melamun begitu kah? Lawanmu di sini. Namun, meski Yoka telah menyerangnya secara tiba-tiba begitu, alih-alih merasa terkejut, Wong Jaegui malah terkekeh menertawakannya. Sehingga Yoka yang merasa aneh dengan sikapnya pun tentu merasa kebingungan.
Di saat yang sama, Bangsat dan Lima Hewa sendiri nampak telah bertukar serangan beberapa kali. Meskipun begitu, di sebuah titik, Lima Hewa berhasil mengelabui Bangsat sampai berhasil melukainya. Sehingga Bangsat yang sungguh tak menduganya pun berpikir, aku memang tak seharusnya meremehkannya. Kesampingkan yang lain, pergerakannya saja sudah cukup mengancam. Saat Bangsat berpikir seperti itu, Lima Hewa pun tertawa memprovokasinya. Apa cuma segini saja kemampuanmu? Bisa-bisanya kau menyebut dirimu sebagai 110 master belajar terkuat. Reputasimu itu cuma sekedar nama kah? Bahkan Sword Emperor Bang Bumyok jauh lebih menghibur dari ini. Bangsat yang tak terpengaruh provokasinya pun berkata, aku cuma tak serius melawanmu karena gerak-gerikmu yang aneh itu. Kau cuma percaya dengan apa yang kau lihat itu kah? Menyedihkan. Lima Hewa yang begitu meremehkannya pun membalas, kau bisa meneruskan ocehanmu itu, dan aku akan mengirimmu ke dalam baka tanpa sedikit pun rasa sakit. Bukankah itu ide yang bagus? Melihatnya yang begitu angkuh, Bangsat pun tersenyum menimpali. Kau dibutakan oleh kesombongan. Baiklah, akan kutunjukkan alasan kenapa kau disebut sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Videonya pun diakhiri dengan, tepat setelah mengatakan itu, Bangsat pun menggunakan teknik True Art of the Dark Heaven Asura secara tiba-tiba, sampai membuat Lima Hewa tak sempat untuk meresponnya sama sekali.